Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya di hari ini setelah kita menikmati liburan pada semester 2 kemarin tahun ajaran 2020-2021. Semoga di tahun ajaran baru ini, tahun ajaran 2021-2022, kita semua mempunyai semangat baru untuk belajar. Nah, anak-anak, seperti kita ketahui bahwa saat ini kita masih menghadapi masa pandemi COVID-19. Jadi, pembelajaran yang seharusnya dilakukan secara tatap muka belum dapat dilakukan di sekolah. Mengingat bahwa kita saat ini masih dalam masa pandemi. Namun, meskipun dalam masa pandemi, kita jangan patah semangat dalam belajar. Semoga saja kita semua diberikan kekuatan, diberikan kesehatan dalam menghadapi masa pandemi ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran pertama, materi kelas 6 semester pertama. Adapun yang akan kita pelajari hari ini adalah muatan IPA, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian muatan IPS, mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Kondisi geografis ASEAN. Selanjutnya, bahasa Indonesia menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Baik, kita langsung saja ke materi kita hari ini pada pembelajaran pertama. Nah, pada pembelajaran pertama, terlebih dahulu kita akan membaca teks bacaan yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Nah, kita akan membacakan teks bacaan tersebut bersama-sama dari paragraf 1 sampai dengan paragraf yang terakhir. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, kita sudah membaca paragraf yang pertama. Selanjutnya, di paragraf yang kedua, seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Lanjut, paragraf yang ketiga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga dan pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Selanjutnya, di paragraf yang keempat, setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu.
Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Paragraf yang terakhir, supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan memulai lagi perkembangbiakan jagung. Nah, itulah teks bacaan yang kita baca yang ditulis oleh Nunik. Tadi judul bacaan teksnya adalah bagaimana cara jagung berkembang biak. Nah, selanjutnya kita akan mencari ide pokok juga informasi penting dari teks bacaan yang tadi kita baca, bagaimana jagung berkembang biak. Nah, pada buku paket kalian bisa melihat diagramnya tampak seperti yang kita lihat seperti ini. Nah, setelah kita baca, silahkan terlebih dahulu anak-anak semuanya bisa mencari ide pokok ataupun informasi penting dari teks bacaan yang kita baca. Ya, kalian bisa masing-masing mencari terlebih dahulu informasi atau ide pokok dari teks bacaan yang tadi kita baca. Sebagai contoh, nah, di paragraf yang pertama, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya Indonesia. Kemudian, paragraf yang kedua, ide pokok atau informasi pentingnya bahwa jagung dikembangbiakan dengan biji. Kemudian, paragraf yang ketiga, pembuahan pada jagung terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putih. Sedangkan di paragraf yang keempat, ide pokok atau informasi pentingnya bahwa bunga yang sudah mengalami pembuahan akan terus tumbuh dan berkembang menjadi jagung. Sedang di paragraf yang kelima, biji jagung yang sudah tua bisa ditanam kembali dan akan menjadi tumbuh menjadi jagung. Nah, itulah ide pokok atau informasi yang bisa kita dapat dari tiap masing-masing paragraf, mulai dari paragraf yang ke-1 hingga paragraf yang kelima. Nah, supaya lebih jelas untuk mencari ide pokok atau informasi pentingnya, anak-anak bisa membaca teksnya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya, setelah kita membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, pada dasarnya bahwa perkembangbiakan pada tumbuhan itu dibagi menjadi dua bagian. Ada perkembangbiakan generatif, kemudian ada juga perkembangbiakan vegetatif. Nah, masing-masing perkembangbiakan generatif maupun perkembangbiakan vegetatif mempunyai ciri, ya, masing-masing mempunyai cara masing-masing di dalam perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan adanya peleburan sel kelamin berupa serbuk sari dan kepala putih, sehingga terjadi penyerbukan. Kemudian, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi
karena tumbuhan tersebut memiliki bunga. Ya. Kemudian, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang berupa biji yang akan menjadi calon individu baru. Nah, ada banyak tumbuhan yang berkembangbiakan generatif. Nah, salah satunya tadi adalah mempunyai biji. Banyak tanaman atau tumbuhan yang memiliki biji. Sebagai contoh, ada mangga, kemudian ada jeruk, ada salak, juga bunga ataupun juga buah lain yang memiliki biji, itu disebutnya adalah perkembangbiakan generatif. Nah, perkembangan generatif adanya tumbuhan tersebut memiliki bunga. Nah, dalam bunga ini ada beberapa bagian. Ada mahkotanya, kemudian ada tangkai bunganya, ada dasar bunga, ada kelopaknya, kemudian ada bakal biji. Nah, bakal biji inilah yang akan menjadi calon tumbuhan baru atau individu baru. Kemudian ada tangkai putiknya, ada kepala putik, ada kepala sari dan benang sari. Nah, tadi dikatakan bahwa perkembangbiakan generatif itu terjadi bila ada peleburan sel kelamin antara serbuk sari dengan kepala putik. Nah, di dalam serbuk sari, ya, di dalam kepala sari itu ada berbagai ribuan dari serbuk sari. Nah, serbuk sari ini yang akan terbawa angin sehingga menempel pada kepala putik, sehingga terjadi yang namanya penyerbukan antara serbuk sari dengan kepala putik. Nah, kemudian perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang tanpa peleburan sel kelamin, artinya tidak ada penyerbukan. Kemudian perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang hanya melibatkan induknya saja. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif bahwa individu baru berasal dari indukannya. Sebagai contoh, perkembangbiakan vegetatif ada bambu, ya. Kemudian ada bawang, ada wortel, ada singkong, kemudian juga ada bermacam, contohnya ada kunyit, jahe, ya, laja. Itu adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Artinya bahwa perkembangbiakan vegetatif itu tanpa adanya penyerbukan antara serbuk sari dengan kepala putik, sehingga seperti bambu, bawang, wortel, singkong, dan juga jahe, kunyit itu tidak memiliki yang namanya berupa biji. Sehingga sebagai contoh, kalau misalkan kita memotong bagian kunyit kemudian ditanam pada tanah, maka akan timbul yang namanya tunas baru pada kunyit tersebut. Artinya bahwa individu itu berasal dari induknya. Nah, itulah perkembangbiakan pada tumbuhan yang terbagi menjadi dua. Ada perkembangbiakan generatif dan juga perkembangbiakan vegetatif. Nah, selanjutnya materi IPS, kita bisa lihat di sini adalah bagian peta dari wilayah yang berada
di Asia Tenggara. Nah, Asia Tenggara ini diantaranya negaranya ada Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja, Thailand, Filipina, Vietnam, Laos, dan juga Myanmar. Nah, ini adalah 10 negara yang masuk ke dalam organisasi ASEAN. Nah, di Asia Tenggara ini sebetulnya ada 11 negara. Nah, satu negara, yaitu Timor Leste, tidak masuk ke dalam organisasi ASEAN. Nah, seperti kita ketahui, seperti kita bisa lihat di sini, wilayah Indonesia adalah wilayah yang mempunyai daerah cukup luas, lebih luas dibandingkan negara yang lainnya, seperti Singapura, Malaysia, bahkan Singapura hanya seperti titik saja pada peta, ya, karena lebih kecil. Nah, sedangkan Indonesia adalah negara yang mempunyai bagiannya lebih luas daripada negara yang lainnya. Nah, negara-negara tadi Indonesia, kemudian Singapura, sampai dengan Kamboja, Malaysia, Brunei, Vietnam, Thailand, Myanmar, Laos, dan Filipina, itu adalah negara yang tergabung ke dalam organisasi ASEAN. Apa itu ASEAN? ASEAN itu adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan juga kemiripan budaya. Sebagai contoh, Indonesia dengan Malaysia mempunyai budaya yang hampir sama. Bahkan bahasanya pun juga ada yang mirip dengan negara kita. Pada tahun 1967, tanggal 8 Agustus, ASEAN berdiri atas deklarasi Bangkok 5 negara. Apa saja 5 negara tersebut? Ada Indonesia, kemudian Malaysia, Thailand, Singapura, dan juga Filipina. Jadi ada 5 negara sebagai pendiri dari organisasi ASEAN yang berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967. Sedangkan tokoh-tokoh pendirinya dari Indonesia ada Adam Malik, kemudian dari Malaysianya Tun Abdul Razak, kemudian dari Thailand Tanat Homan, kemudian dari Singapuranya ada S. Rajaratnam, sedangkan dari Filipinanya ada Narciso Ramos. Nah, itu adalah tokoh-tokoh yang menjadi pendiri ASEAN. Sedangkan Brunei Darussalam adalah negara yang bergabung dengan organisasi ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984. Selanjutnya, Vietnam bergabung dengan organisasi ASEAN pada tanggal 28 Juli 1995. Selanjutnya, Laos dan Myanmar yang bergabung pada tanggal 23 Juli 1997, dan Kamboja yang terakhir sebagai anggota organisasi ASEAN termuda bergabung pada tanggal 30 April 1999. Nah, selain Indonesia, negara-negara ASEAN yang lainnya mempunyai kondisi geografis yang hampir sama selain daripada budaya. Nah, kondisi geografis ASEAN, letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat. Selanjutnya, Laut Cina Selatan di utara dan juga Samudra Pasifik di timur.
Nah, dari kondisi geografis ini, maka terbentuklah pada tanggal 8 Agustus 1967 berdiri yang namanya Organisasi ASEAN karena adanya persamaan letak geografis dan juga budaya. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan. Yang pertama, ada daratan yang berbentuk semenanjung, yang wilayahnya berbentuk semenanjung, diantaranya ada Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Kemudian yang kedua, daratan yang berbentuk gugusan kepulauan itu adalah wilayahnya antara lain ada Filipina, kemudian Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan juga Brunei Darussalam. Nah, itulah latar belakang berdirinya Organisasi ASEAN. Jadi karena adanya persamaan dari letak geografis dan juga kemiripan budaya. Kemudian juga selain geografis dan budaya, juga karena negara-negara tersebut berada di wilayah paling dekat antar negaranya. Indonesia yang terdekat dengan Singapura dan juga Malaysia, ada juga Thailand, itu adalah negara-negara tetangga di wilayah sekitar Asia Tenggara. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini yang kita pelajari. Tadi kita sudah mempelajari tentang mencari ide pokok ataupun informasi penting dari teks bacaan. Kemudian tadi kita juga sudah mempelajari cara perkembangbiakan pada tumbuhan, dan materi selanjutnya yang tadi kita pelajari terakhir adalah tentang organisasi ASEAN. Baik anak-anak, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadi ilmu untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.